Oleh karena itu saya sekedar mengingatkan kepada para istri, ya, bantu suamimu untuk bakti, untuk taat, untuk patuh ame kedua orang tuanya. Bang, gajian kapan? Besok deh. Baik, Bang, sebelum gajian abang masuk ke rumah tangga kita, abang tolong tengokin dulu orang tua abang. Setelah itu orang tua saya. Tuh saudara, setelah itu sisanya baru bang gaji abang masuk ke rumah kita. Ada bini yang kayak begitu. Bu, dengerin nih, ini pengakuan jujur nih. Ini pengakuan jujur dari suami lu pada nih. Ada nggak istri kayak begitu? Nggak nemuin. Tuh, yang ada pulang terlambat. Kemana bang? Biasa kok gajian bukan pulang dulu ke rumah emak mulu. Begitu saudara. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alimil ulama, para tuan guru dan seluruh pengurus majlis taklim, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya hormati, terutama guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Rani Aditama, Al-Mukarram Al-Habib Fuad bin Hussein Al-Aidrus, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdillah, Al-Ustadz Abdul Razak, guru kita Al-Ustadz Taufik Hidayat, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Sunarto, Al-Ustadz Kiai Haji Zakaria Abdul Matin, serta orang tua kita, guru kita Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad Ilyas, tak lupa Ustadz Abdul Munir dan para asatid lainnya yang kita doakan semoga guru-guru kita Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, dan Allah senantiasa jaga dalam setiap langkah dan dakwahnya sehingga selalu mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal. Seluruh panitia dan seluruh pengurus yang tergabung dalam majlis silaturahim malam Jumat, para orang tua, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini berkat wasilah peringatan Maulid Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh DKM Mushola Al-Hadi, kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, duduk simpu dalam kebersamaan yang penuh dengan keindahan. Selalu kita munajat kepada Allah. Bila di dunia kita sering berkumpul dengan guru-guru kita, dengan orang-orang saleh, semoga kelak Allah kumpulkan kita pula nanti di surganya. Amin ya rabbal. Hadirin, seandai kata malam hari ini di Mushola Al-Hadi atau di lingkungan kita tidak ada maulid, apa yang terjadi malam hari ini?
Yang biasa terjadi mungkin kelalaian. Lalai itu terwakilkan oleh merebahkan badan kita di tempat tidur. Betul? Tapi dengan berkah maulid malam hari ini, alhamdulillah, walaupun perut keroncongan, betul, 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 walaupun tenggorokan haus, tapi semua itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan acara maulid pada malam hari ini. Semua tiada lain karena adanya kekuatan apa? Yaitu kecintaan kita kepada baginda Nabiina Muhammad. Insya Allah Bapak Ibu, kita yang hadir, yang nyumbang dengan pikiran, tenaga dan doa, insya Allah semua terhimpun dalam mahabbah kepada baginda Nabiina Muhammad. Hadirin jemaah sekalian, dalam doa yang suka kita dengar, terutama dalam peringatan maulid itu, ada 3 kalimat. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinan ru'yatah. Walaupun kita enggak ketemu langsung sama Rasulullah, tapi kita minta, mohon kepada Allah agar satu saat, entah kapan, terserah Allah, tapi kita berusaha agar Allah sampaikan kita bisa langsung menyampaikan salam di hadapan makam baginda Nabiina Muhammad. Agar Allah satu saat berikan kita kesempatan bisa berziarah ke makam Nabiina Muhammad. Yang kedua, nanti ketika kita kumpul di padang mahsyar, kita mohon kepada Allah agar kita menjadi bagian daripada umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Yang ketiga, bila nanti kita sudah masuk ke dalam surga, Allah tidak halangi pandangan kita untuk bisa memandang wajah Nabiina Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bu, mau nggak umroh? Mau nggak haji? Mau nggak gratis? Yang bayar siapa? Yang penting mau dulu aja pokoknya, ya. Urusan biaya jangan dipikirin, betul? Jangan dipikir, tapi nabung kudu rajin. Ibu-ibu hadirat jemaah sekalian, jadi 3 ini yang kita minta agar satu saat nanti kita bisa berziarah dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, bisa berziarah ke makam Nabiina Muhammad. Agar nanti di akhirat saat manusia berkumpul di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya. Dan di akhirat ketika Allah telah memutuskan hambanya masuk ke dalam surga, agar pandangan kita tidak dihalangi untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Saudara, yang paling rugi adalah orang-orang yang ketika di dunia ini sampai akhir hayatnya enggak pernah menghadap langsung ke hadapan Rasulullah. Dalam arti enggak pernah bergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, berziarah ke makam Nabiina Muhammad. Makanya saudara, Allah itu enggak ngundang orang yang kaya, Allah enggak ngundang orang yang mampu. Allah akan mengundang siapapun yang kangen, siapapun yang rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kangen enggak ame Nabi, Bu?
Rindu nggak ame Nabi Bu? Insya Allah satu saat berangkat. Ntar dulu berangkat kemana? Ini kan masih koma, belum titik. Hah? Oh iya, kokober mau. Tapi saking positifnya itu doa, amin aja deh pokoknya. Saudara, sebab kalau orang bilang, mana mungkin saya punya duit Ustadz. Saudara, yang punya duit aja sampai wayah gini, ya, orang belum bisa bergerak. Padahal tadi rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, bininya ada 4. Bahkan saudara, saking kayanya, negara mana yang belum pernah disinggahi? Eropa, Asia, Afrika, disinggahin. Tapi sampai wayah gini, Mekah Madinah belum juga dia mau ke sana. Bahkan saking kayanya, sarapan pagi ame makan siang antar negara. Elah. Keren nggak? Keren nggak? Lah model kayak kita paling kampung sawah, kampung poncol. Tapi saudara, kita lihat saking kayanya nih orang, sarapan pagi di Malaysia, makan siang di Singapura, begitu sakit pulang ke Bojong pakai BPJS. Coba bayangin, negara mana yang belum dia singgahi? Udah, tapi karena hatinya nggak ada cinta, nggak ada niatan, sampai sekarang susah untuk ibadah umroh karena belum juga dibuka. Saudara, belum juga bisa berangkat. Saudara, betul, betul, betul. Nah, yang penting tadi rindu kita, cinta kita perbesar kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, yang rugi tadi di dunia sampai dia meninggal nggak sempat berhaji, nggak sempat berumroh, padahal dia orang yang punya, orang yang berkemampuan secara finansial. Di akhirat syafaat nggak dapat, ya, apalagi bisa memandang wajah Rasulullah. Rugi nggak? Rugi nggak? Naudzubillah min, naudzubillah min. Siapa mereka orang-orang yang rugi? Nabi SAW sabdakan begini, la yara wajhi salah satu anfus. Catat, nanti ada 3 golongan orang yang nggak bisa melihat raut wajahku. Saudara, siapapun orangnya kalau berjumpa sama Nabi, melihat wajah Nabi, itu langsung seneng. Saudara, man ra'a wajhaka yas'ad. Saudara, makanya ada salah seorang penentang dakwah Nabi, ya, itu Abu Jahal. Kalau ketemu Nabi nggak pernah mau melihat wajah Rasulullah, selalu ditutupin. Kenapa? Ketika ditanya, kalau saya melihat wajah Muhammad pasti saya akan jatuh cinta. Kalau saya sudah jatuh cinta, pasti saya akan beriman dengan ajarannya. Makanya dia berusaha membiarkan diri dalam kekafiran. Ketika berjumpa dengan wajah Rasulullah selalu ditutupi, sehingga sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min. Nah saudara, siapa 3 golongan ini? Yang pertama dari 3 ini menempati ranking pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang anak yang durhaka, yang kurang ngajar, yang suka nyakitin kedua orang tuanya. Naudzubillah min. Biar amalnya banyak lagi. Kalau durhaka ame emak, kurang ajar ame bapak, hidupnya suka nyakitin kedua orang tua, sampai akhir hayatnya nggak ada kata redok dari kedua orang tuanya, saudara, nggak bakal dia bisa mandang wajah Rasulullah. Bahkan perjalanan 1000 tahun menempuh surga, itu baru bau surga yang kita hirup. Wallah la yujiduha aqul walidain. Meskipun perjalanan yang begitu lama, hanya baru wangi surga yang bisa dicium,
bagi anak yang kurang ajar, bagi anak yang durhaka, bagi anak yang suka nyakitin hati kedua orang tua, jangankan masuk surga, nyium baunya pun tidak akan pernah bisa. Betul. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya siapapun kita yang saat ini hidup masih ada kedua orang tua kita atau salah satunya, meskipun mungkin kita sendiri udah punya anak, udah punya cucu, tapi keduanya masih ada, saudara, jangan jadi alasan untuk tidak berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ya, terkadang maaf, anak juga suka pilih kasih terhadap istri luar biasa, apapun kemauan istri dibela-belain. Betul. Tapi terkadang kemauan emak, permintaan bapak ditunda-tunda, bahkan dengan alasan nggak punya lah. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada seorang suami yang mau ngasih uang ame orang tuanya, takut ame bininya. Itu kerugian yang sangat besar, saudara. Mau ngasih uang ame emak ame bapaknya pakai ngumpet-ngumpet, pakai janjian. Pak naudzubillah, emak ntar lewat yang listrik, ambil ya dibuat yang listrik, ayo umpetin di bawah yang namanya bungkusan rokok super, tuh ada duit 200.000, ambil aja mak. Ya Allah saudara, namanya di jalanan siapa cepat dia dapat. Maknya belum datang, pemulung udah datang, dia ambil rezeki pemulung. Ya Allah, sampai kayak begitu. Oleh karena itu saya sekedar mengingatkan kepada para istri, ya, bantu suamimu untuk bakti, untuk taat, untuk patuh ame kedua orang tuanya. Bang, gajian kapan? Besok deh. Baik bang, sebelum gajian abang masuk ke rumah tangga kita, abang tolong tengokin dulu orang tua abang, setelah itu orang tua saya. Tuh saudara, setelah itu sisanya baru bang gaji abang masuk ke rumah kita. Ada bini yang kayak begitu. Bu, dengerin nih, ini pengakuan jujur nih. Ini pengakuan jujur dari suami lu pada nih. Ada nggak istri kayak begitu? Nggak nemuin. Tuh yang ada pulang terlambat, kemana bang? Biasa kok gajian, bukan pulang dulu ke rumah emak mulu. Begitu saudara. Naudzubillah min. Makanya terutama nih remaja-remaja yang belum berumah tangga, ya, kalau mau nyari istri tadi yang sayang bukan hanya sama kita, tapi sayang sama ibu bapak kita. Betul? Betul. Yang kedua, cari bini, maaf, jangan cari bini yang pinter nyari duit, tapi cari bini yang pinter menghasilkan duit. Kalau bini pinter nyari duit, duit kita taruh mana aja ketemu sama dia. Betul, betul. Taruh di kaos kaki, alasan bang kaos kakinya ganti udah seminggu, nggak taunya ada. Harta pakai peci hitam ketahuan juga. Bang, apa nungging dikit deh bang. Tuh kan di depan peci ada merah jambu. Begitu saudara. Itu bini yang pinter nyari duit. Betul. Iya, kemana aja ada. Di lipetan mana aja nggak bisa yang namanya diumpetin. Tuh kalau bini pinter nyari duit. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, silakan sayang ame anak, silakan cinta ame istri, tapi jangan mengalahkan cintamu kepada kedua orang tuamu. Hatta bapak ibu kita kakinya sebelah, matanya sebelah, jalannya ngesot, dia orang tua kita, dia mak bapak kita. Karena akibat atau wasilah dia kita ada di dunia. Haruskah kita kalahkan? Haruskah kita hapus cinta yang begitu besar sementara kita baru kenal dengan istri kita, yang kita nikahi baru setahun 2 tahun, kemudian kita kalahkan cinta keduanya untuk sang istri? Oh, naudzubillah min dzalik. Kata yang di depan, Ustadz pedes banget Ustadz. Namanya pedes itu jadi obat. Betul, betul. Jadi ibu yang masih punya
orang tua, masih punya mertua, bantu suami ibu untuk taat, untuk patuh ame kedua orang tua. Supaya apa? Karena patuhnya ibu ame suami, mengingatkan suami untuk patuh kepada kedua orang tua, insya Allah jadi jalan keberkahan untuk rumah tangga ibu. Amin, amin ya rabbal, ya rabbal, ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, taat kepada Allah nggak cukup hanya sekedar kita lakukan, harus pula disertai dengan ketaatan, kepatuhan kita kepada kedua orang tua. Siap malam tahajud, isrok, duha, nggak pernah tinggal. Tapi tadi ucapannya selalu nyakitin hati orang tua, bahkan sampai matinya, baik dia duluan atau orang tuanya duluan, nggak ada kalimat ridho yang keluar. Maka naudzubillah min dzalik, saudara, jangan sampai itu terjadi sama kita. Maka amal baktinya kita kepada Allah, tapi songong dan kurang ajarnya kita sama orang tua, tidak akan pernah ada artinya dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, malam ini kita memperingati Maulid. Barometer dalam kehidupan tiada lain adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Saudara, dengan kita menjadikan beliau figur, tapi bukan hanya sekedar kita bicara uswah, tapi qudwah, kita ikuti, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya sering saya sampaikan, saudara, kita sedih ketika marah kita memperingati Maulid di mana-mana. Tapi ada orang Islam mengaku umat Nabi Muhammad masih nyinyir. Ente peringatin Maulid, baca asrokol, biaya enggak sedikit. Kenapa sampai begitu amat? Nabi kan manusia. Iya. Maksudnya sama seperti kita. Kata siapa? Nabi itu manusia. Iya, karena semua para nabi, para rasul yang berjumlah 124.000 nabi, 313 rasul, mereka adalah makhluk Allah, manusia dan berjenis kelamin laki-laki. Tapi mereka manusia tidak seperti kebanyakan manusia, tidak seperti kita manusia biasa. Kalau kita baca dalam ilmu tauhid, mereka semua itu adalah maksumun minaz zilali was-saghairi wal kabair. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang dijaga, yang terpelihara dari segala kesalahan, baik dosa kecil apalagi dosa besar, nggak pernah dilakukan. Kenapa? Karena mereka para nabi dan rasul adalah hamba Allah yang dimuliakan, hamba Allah yang dijaga. Bukan hanya waktu menerima wahyu, bukan hanya ketika saat diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi dari semenjak kecil para nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Jangankan larangan terhadap yang haram, larangan terhadap yang makruh pun tidak pernah mereka terjang. Itulah maksum yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah hadirin, jadi ya beda. Makanya Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah bilang begini, banyak orang baca ayat Qul innama ana basyarun mislukum wa yunsa yuha ilayya. Banyak yang baca, bahkan dijadikan dalil. Ya, untuk orang-orang suka maulid, yang nggak suka maulid bilang begitu. Itu Allah berfirman, Qul innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia sama seperti kamu. Saudara, tapi mereka melupakan ayat selanjutnya, yuha ilayya. Ini yang membedakan kita manusia biasa dengan para nabi, manusia-manusia pilihan Allah, sehingga semua sepak terjangnya terjaga. Jangan berbuat dosa, niat berbuat dosa aja nggak ada pada diri para nggak ada, dijaga saudara. Ada nyeletuk, kata siapa Ustadz? Nabi Adam. Maksudnya apa yang nggak salah? Saudara, kalau itu dianggap kesalahan, itu memang sudah skenario Allah dan jadi ibrah buat kita, jadi pelajaran buat kita. Pertama, Allah jauh-jauh hari bilang sama malaikat bakal nyiptain seorang khalifah di muka bumi. Sebelum turun di bumi, Allah tempatkan dulu di surga. Surga dengan fasilitas yang sangat luar biasa.
Allah Maha tahu. Manusia diciptakan dikasih akal, juga dikasih nafsu. Fasilitas ada, tempat mewah. Kalau sendirian ya ampek. Nginep di puncak seminggu, ada kolam renang, ada tempat nge-gym dan lain-lain sebagainya. Begitu buka jendela, view-nya Gunung Salak. Betul, begitu ke dapur Gunung Kembar. Wah. Saudara, tapi sendirian, enak gak? Enak gak? Anyep. Allah Maha tahu, Allah ciptain. Siapa? Ibu Hawa sebagai pendamping hidup. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, skenarionya seperti itu. Setelah diciptakan, keduanya dipersilakan untuk menempati surga, dipersilakan untuk menikmati makan apapun yang ada. Larangan Allah cuma nih, pohon jangan dideketin. Tuh saudara, ya skenarionya seperti itu. Nabi Adam nggak mempan, digodain bininya. Nah, dalam kehidupan juga kita terkadang kayak begitu. Makanya Pak, pernah nggak Bapak itu menelaah, memperhatikan, terkadang kita nih dulu nih, kalau kita ngelepas orang pergi haji, ya biasanya nih, begitu dia keluar dari rumah ada yang nyeletuk, jangan nengok ke belakang, kan begitu. Padahal di belakang ada apaan kita nggak tahu, iya kan? Artinya kalau memang kita udah mantep menuju ibadah, menuju kebaikan, apalagi untuk ke tanah suci, udah mantep ke depan, nggak usah mundur apalagi ragu. Wallahu alam, kita nggak tahu kalau kita nengok ke belakang, mungkin iblis bisa menjelma, anaknya sakit, merasa ibadah dan sebagainya, pusing, mungkin itu terjadi. Nah hadirin jemaah sekalian, dalam bermasyarakat, berumah tangga, itu pula yang akan dilakukan oleh iblis. Oh cakep banget, denger jauh-jauh hari musola al-hadi pengen peringatan maulid, bagus banget, udah nyisipin gaji, ya, udah nyisipin gaji buat ngebantu maulid, luar biasa. Padahal ame panitia udah janji juga, panitia silakan cari duit sebanyak-banyaknya, ya, pokoknya entar dapat nggak dapat, pokoknya sisa berapa kurangnya berapa ngomong sama saya. Wow, panitia besar hati, besar hati. Seminggu masih kosong, empot-empotan nih, ngeri juga. Tapi tenang aja, ada hamba Allah yang dermawan, mau nekel katanya. Kenapa? Ingat perkataannya, berapa yang dapat, kalau masih kurang ngomong sama saya. Begitu saudara. Begitu samperin, Pak bener bapak kan itu mau ngebantu, katanya ngomong sama bapak, sekarang saya laporin duit baru dapat sekian. Kata itu orang, iya kan saya bilang tinggal ngomong. Bantu nggak? Ya kagak, tinggal ngomong aja dana kurang umpamanya. Saudara udah cakep banget nyisihin, akhirnya maaf seribu maaf, digodain sama iblis. So tahu lo kagak mau nyumbang maulid, anak lo butuh biaya, bini lo butuh biaya. Tapi karena udah mantep, udah nggak peduli, nggak berhenti tuh iblis, bininya digodain lagi. Tuh lihat laki lo laganya mau yang paling gede, ya nyumbang maulid, begini begitu, pakai mau nanggung, yang namanya menjamin dan lain sebagainya. Ya bilangin suami lo jangan sok tahu, kalau bisa juga nggak usah tahun ini, tahun besok aja umpamanya. Saudara digoda dengan berbagai macam cara. Makanya hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali kita menatap untuk melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah, pantang surut, terus kita maju. Nah jadi kita kembali hadirin, jadi para nabi, para rasul, mereka semua maksum. Nah yang kita peringati malam hari ini saudara yang dimuliakan oleh Allah, tentu beda dengan kita manusia biasa. Maksum, manusia yang dijaga, terpelihara oleh Allah, manusia suci yang disucikan oleh Allah. Jangan dibilang sama saudara. Contoh yang paling gampang deh, Nabi itu ngajarin tata cara makan dan menuju kesehatan buat kita. Apa? Nabi itu tidak makan melainkan kalau udah lapar. Yang kedua, Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang. Ayo kita timbang dengan kita. Pernah nggak kita makan setelah lapar banget? Lapar banget, sampai melintir baru makan. Pernah nggak begitu?
Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kondangan 3 tempat, 3-3-nya dibungkus. Kondangan 3 tempat, 3-3-nya stand kita cobain. Betul? Nggak pernah kita merasakan lapar yang seperti itu. Nabi berhenti makan sebelum kenyang. Lah kita terkadang bikin alasan, ini gimana caranya nih, sambal sama ayam masih ada ya kan, kalau aneh buang mubazir nih, ya udah kok gitu nambah aja, emang itu yang gue harapin, nambah saudara ya kan. Beda, Nabi hidupnya sedikit makan, nah kita umatnya dikit-dikit, dikit-dikit. Hitung pagi-pagi makan apaan? Nasi uduk cang sasap. Wah, waduh, kita belum nyobain nih, kita belum nyobain. Betul nggak? Iya, pagi-pagi nasi uduk. Bahkan ada yang gila, pagi-pagi lontong 5. Ditanyain siang-siang, udah sarapan belum? Belum. Padahal lontong udah 5. Masa sih belum sarapan? Iya, belum kena nasi. Lah lontong 5, udah beda sama nasi. Jadi kalau nggak kena nasi itu nggak kena dia, walaupun lontong. Nah, saudara, itu Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang jarang tidur, apalagi tidur malam. Makanya salah satu kalimat yang keluar dari lisan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika malam di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, menempati alam kuburnya, salah satu ucapan beliau adalah ya man lam yanam tulal layali. Wahai manusia, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena punya rasa takut kepada Allah. Saudara, kalau dibilang sama, mana samanya? Jujur kita umatnya lebih banyak lalai, saudara. Oleh karena itu, malam hari ini yang kita peringatin maulidnya, hari lahirnya, adalah sosok seorang pemimpin yang sudah sangat jelas kecintaannya, pengorbanannya, sepak terjangnya, yang semua ditujukan tiada lain untuk kemaslahatan dan keselamatan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, bila kita pengen nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma, di dalam surga bisa memandang wajah Rasulullah, ayo di dunia amal-amal yang bisa mendekatkan dan menghasilkan semua itu kita laksanakan dalam hidup. Ayo kita yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita, hormati orang tua kita, senangi orang tua kita mumpung dia masih hidup. Ntar kalau udah nggak ada baru kita pada nyesel. Betul, betul. Bahkan saudara, kita ngeri, ada hadis begini Nabi sabdakan, man wadu'a ta'aman ladhidan fa'akalahu duna walidayhi haramallahu ladhidha ta'amil jannah. Barang siapa yang nyimpen makanan, enak tuh makanan, dia beli martabak yang tebelnya kayak bibir sumur, ya, dia beli martabak yang tebelnya kayak bibir sumur, martabak bangke. Enak gak martabak bangke? Bangka. Telurnya aja 7, telurnya 7 sampai lumer tuh, saudara, enak banget. Dia taruh di rumahnya, lalu dia makan ame anak ame istrinya, nggak ngajak-ngajak orang tuanya. Kalau orang tuanya lapar, saudara, nggak ditawarin, cuma mbak bapaknya ngeliat status doang, martabak bangke, celam-celam bapak emaknya. Saudara, kalau ada anak yang kebetulan dia mampu, orang tuanya deket sama dia tinggalnya, kemudian dia makan enak, makan lezat, orang tuanya nggak diajak, masa bodoh. Padahal saudara yang dimuliakan Allah, dia orang yang mampu. Nanti di surga kenikmatan makanan surga nggak bakal dirasain sama anak yang kayak begitu. Apa salahnya sih basa-basi? Orang tua kita juga, maaf, orang tua kita orang tua yang bisa jaga perasaan. Coba kita telepon, mak, hujan-hujan kayak gini yang enak makan apaan, mak? Maknya bilang enggak, mak udah kenyang, padahal lagi nahanin perut. Tanyain bapak mau apaan? Bapak bilang enggak, buat lo aja. Tuh, yang bagus adalah
anak yang punya pengertian nggak perlu pakai nawarin emak bapak. Betul, punya duit bawain, insya Allah nambah dimakan juga saudara. Betul, betul. Kalau yang pakai nawarin, orang tua punya perasaan, lo beliin gue sekarang, besok anak lo jajan, besok anak lo sekolah. Betul, betul. Tuh saudara, yang terpenting tadi nih musim hujan, bawain orang tua kita, ya. Kita tahu bapak kita umpamanya, mak kita umpamanya kedoyanannya makanannya ini, bawain, nggak usah pakai ditawarin. Kalau udah dibawain, mau dimakan gak dimakan terserah. Yang penting kita udah memenuhi apa yang menjadi kesukaan dia. Insya. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, insya Allah amaliyah di mana kita bakti kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian kita iringi dengan bakti kepada kedua orang tua. Satu poin, satu amaliyah telah kita ciptakan dalam kehidupan untuk kita bisa mendapatkan syafaat dan melihat wajah baginda Nabiyyina Muhammad. Yang kedua, at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, yang terakhir, wa man zukirtu baina yadayhi falam yusalli alayya, yang disebut namaku Sayyidina Muhammad, tapi lisannya keluh kaku, enggak nyautin dengan membaca sholawat. Insya Allah di majlis silaturahim malam Jumat atau di majlis-majlis yang dibina oleh guru-guru kita selalu menghimbau, mengajarkan kepada kita agar lisan kita tidak kaku untuk bersolawat kepada Nabiyyina Muhammad. Kapanpun kita dengar, dimanapun kita dengar, saat disebut nama Sayyidina Muhammad, maka janganlah kita berat untuk menjawab, menyahut dengan bersalawat kepada baginda Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir yang malam hari ini disaksikan oleh para malaikat, insya Allah menjadi catatan sebagai wujud cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah semua yang membantu acara malam hari ini dengan harta, pikiran dan tenaga, Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.